Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Supaya Tahu. Pesawat Tupolev Tu-16, pesawat bomber atau pembom yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Begitu gagahnya TNI AU di tahun 1960-an, Indonesia menjadi negara keempat di dunia yang bisa mengoperasikan pesawat pembom strategis, selain negara Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet di kala itu. Walaupun sampai saat ini politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif, dan tanpa memihak antara blok barat dan blok timur, tetapi, kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet terlihat di masa kepemimpinan Bung Karno. Betapa tidak, saat itu Indonesia menjadi negara kedua selain Uni Soviet yang berhasil dan bisa mengoperasikan pesawat pembom Tupolev Tu-16. Tupolev Tu-16, terbang perdana pada tanggal 27 April tahun 1952. Diperkenalkan pada dunia pada tahun 1954, dan hebatnya, belum ada 10 tahun pesawat pembom canggih ini terbang perdana, tepatnya, pada tanggal 1 Juli tahun 1961. Pesawat ini, telah mendarat di Kemayoran, dan resmi dimiliki oleh Indonesia. Perjalanan panjang hingga Indonesia bisa memiliki pesawat bomber ini, di masa pengembangannya, ternyata, Bung Karno telah mengincar dan menginginkan pesawat Tupolev Tu-16. Di suatu siang hari di penghujung tahun 1950-an, Bung Karno menanyakan kepada Duta Besar Rusia untuk Indonesia yaitu Dmitry Azukov, perihal Tupolev Tu-16. Tetapi saat itu Zhukov berkata, bahwa Tupolev Tu-16 masih dalam masa pengembangan. Jawaban yang wajar, mengingat tentu pesawat Tupolev Tu-16, di awal produksi digunakan untuk pertahanan Uni Soviet sendiri. Tidak sampai di situ, seiring berjalannya waktu, Bung Karno terus mendesak dan menanyakan pesawat Tu-16 kepada Zhukov. Kenapa saat itu Bung Karno sangat semangat untuk memiliki pesawat Tupolev Tu-16? Ternyata, di belakang Bung Karno, ada Marsikal Jacob Salatun, yang saat itu berpangkat Letkol yang terus membujuk dan mendorong Bung Karno agar secepat mungkin Indonesia bisa memiliki pesawat bomber Tu-16. Salatun saat itu juga menyampaikan kepada Kasau pertama sekaligus kala itu juga masih menjabat, yaitu, Marsikal TNI Suryadi Suryadharma, dengan candaan, dengan pesawat Tu-16, awak pesawat dari AURI, bisa terbang setelah sarapan pagi untuk menuju sasaran terjauh sekalipun, dan kembali sebelum makan siang. Candaan itu bukan tanpa alasan, karena pesawat Tupolev Tu-16 ini memiliki jangkauan hingga 7.200 km, dengan kecepatan hingga 1.050 km per jam. Singkat cerita, pesawat Tupolev Tu-16 telah datang di Indonesia pada tahun 1961, dan secara berkala, 24 unit Tupolev Tu-16 diterbangkan dari Uni Soviet ke Indonesia. Sejarah itu mendapat perhatian dari banyak negara di dunia. Bahkan, diduga datangnya Tupolev Tu-16 saat itu menjadi perhatian khusus bagi para intel Amerika. Misi fenomenal Tupolev Tu-16 milik Indonesia adalah saat pesawat bomber ini diam-diam terbang di atas negara Malaysia dan Australia tanpa terdeteksi sistem radar kedua negara tersebut. Misi itu dilakukan saat Operasi Dwikora. Saat itu Indonesia dan Malaysia bersitegang dan dalam konflik bersenjata, yang bermula dari pertentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Di pertengahan tahun 1963, AURI atau saat ini TNI AU, mengerahkan 3 unit Tupolev Tu-16, 2 unit pesawat Tupolev Tu-16 diterbangkan ke wilayah Malaysia dengan menyebar pamflet, dan 1 unit Tupolev Tu-16, diterbangkan ke negara Australia, dengan misi menyebarkan peralatan militer, berupa parasut, alat komunikasi dan makanan kaleng asal Indonesia. Skenario Tupolev Tu-16 saat ke Australia kala itu, adalah menurunkan barang-barang bawaannya tepat di tengah benua Australia, yaitu di kawasan Alice Springs. Misi itu digunakan sebagai semacam sea war agar Australia tidak mencampuri urusan antara Indonesia dan Malaysia. Kala itu, Alice Springs dilengkapi dengan over-the-horizon radar system, untuk memantau seluruh kawasan Asia Pasifik. Namun, dengan kehebatan personel AURI dan Tupolev Tu-16-nya kala itu, misi tersebut berhasil dan tidak terdeteksi radar. Namun umur Tupolev Tu-16 di Indonesia tidaklah panjang. Belum genap 10 tahun, pesawat ini harus dihentikan penggunaannya oleh AURI. Tepatnya pada tahun 1970, Tupolev Tu-16 berhenti beroperasi di Indonesia. Nasib malang Tupolev Tu-16 ini tidak jauh-jauh dari masalah politik. Tupolev Tu-16
terpaksa dihentikan operasinya sebagai syarat untuk Indonesia bisa mendapatkan F-86 Sabre dan T-33 Bird dari negara Amerika. Itu tadi pembahasan mengenai pesawat bomber yang pernah menjadikan militer Indonesia disegani banyak negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.